Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap hidup, tetap sehat, tetap semangat. Di masa pandemi ini, alhamdulillah saya diberi kesehatan. Semoga kalian semua juga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tiga komponen latihan kebugaran jasmani. Yang pertama itu daya tahan, yang kedua itu kekuatan, dan yang ketiga itu kelentukan. Satu pertanyaan, kenapa sih kita harus berlatih kebugaran jasmani dari tiga komponen ini? Yang pertama, daya tahan. Daya tahan sangat diperlukan. Misal contoh pemain sepak bola, dia bermain selama kurang lebih 2 kali 45 menit. Jika daya tahan seorang pemain sepak bola itu buruk, dia bermain tidak ada 15 menit sudah minta ganti. Itulah kenapa perlunya daya tahan harus dimiliki oleh seorang pelaku olahraga, baik itu pelatih ataupun pemain. Itu contoh sepak bola. Misal contoh futsal. Kalau sepak bola mungkin masih bisa jalan untuk beristirahat. Kalau futsal itu daya tahannya harus sangat kuat. Karena apa? Karena dia itu ketika offense atau menyerang, dia berlari, menyusun strategi. Dan ketika defense atau bertahan, dia juga harus berlari kembali ke posnya untuk menyusun strategi bagaimana defense yang baik. Itulah perlunya daya tahan. Kemudian yang kedua itu kekuatan. Nah, kekuatan ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika bermain, contoh lagi sepak bola, kita menendang bola. Ini misal pemain striker lah, bermain sepak bola, menggiring bola, menendang bola. Itu butuh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan otot. Otot apa yang digunakan? Otot kaki, paha, betis, dan juga otot perut. Nah, ini ketiga otot ini berkesinambungan, berhubungan. Jadi nanti saya akan berikan contoh latihan daya tahan dan kekuatan serta kelentukan. Lanjut. Nah, otot betis, paha, dan juga perut itu sangat dibutuhkan oleh pemain sepak bola. Karena ketika menendang bola itu kita tidak hanya menggunakan otot paha dan otot betis saja. Tidak hanya itu, tapi otot perut sangat dibutuhkan. Karena apa? Untuk menyuplai tenaga tubuh kita ke kaki, seperti itu. Contoh pemain bulu tangkis, ini mungkin berat sekali kalau pemain bulu tangkis. Karena apa? Dia harus mensinkronkan otot lengan, otot perut, juga otot kaki. Dia menerima bola dari lawan di depan, posisi dia di belakang, dia harus berlari ke depan, harus mengembalikan bola. Ya, itu butuh tenaga yang sangat besar. Nah, itulah gunanya untuk kita berlatih kekuatan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu kelentukan. Kelentukan ini dibutuhkan oleh pelaku olahraga, terutama senam atau senam lantai. Itu yang menurut saya yang utama ya. Karena kelentukan ini kalau tidak dilatih pasti otot persendian itu akan kaku. Jadi ketika atlet melakukan gerakan senam lantai itu badannya harus lentur, ya. Itu untuk atlet. Nah, kalau untuk pemula itu ya harus tetap dijaga kelenturannya. Misal kok anak muda tidak pernah olahraga, itu ya pasti akan kaku semua. Sekalinya olahraga dia akan sakit, akan banyak cedera. Nah, itulah fungsinya kelentukan. Oke, setelah ini saya akan langsung jelaskan tiga komponen tadi. Latihannya bagaimana, repetisinya bagaimana, apa saja yang harus dihindari, manfaatnya apa aja. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, yang daya tahan, kekuatan, sama kelentukan. Oke teman-teman, tadi intermezzo, pembukaan. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama itu kita latihan komponen daya tahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan kenapa sih perlunya daya tahan, ya untuk agar
tubuh itu bisa bertahan ketika kita sedang bermain atau sedang melakukan kegiatan berolahraga. Nah, untuk yang daya tahan ini saya ambil 2 contoh latihan. Yang pertama itu latihan lari mengelilingi lapangan, boleh lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan futsal, atau kalau ada di daerah teman-teman alun-alun itu bisa lari mengitari atau memutari alun-alun itu. Nah, untuk repetisinya itu buat teman-teman yang masih pemula jarang berolahraga, ya bolehlah kalian lari mengelilingi lapangan bisa 2 sampai 3 kali atau 4 kali itu boleh. Itu diselingi dengan jalan, boleh diselingi dengan jalan. Kalau kalian tidak kuat satu putaran penuh, boleh jalan sebentar, nanti lanjut lari lagi. Tapi ketika seorang atlet dituntut latihan daya tahan, apa yang diperintahkan oleh pelatih ya harus dituruti, harus dilakukan, laksanakan. Semisal lari lapangan sepak bola sebanyak 5 kali, ya harus dilakukan 5 kali. Tidak boleh jalan, tidak boleh, karena tuntutannya apa? Lari. Untuk apa? Ya untuk melatih daya tahan itu. Ya, misal pemain sepak bola ya lari lapangan sepak bola bisa 3 sampai 5 kali gitu juga bisa. Misal basket ya lari lapangan basket 3 sampai 5 kali ya. Itu untuk atlet. Kalau untuk pemula ya semampunya, sebisanya. Jangan dipaksa. Nah, satu pesan lagi. Jika kalian teman-teman mau melakukan latihan daya tahan lari, itu diusahakan sebelum lari peregangan terlebih dahulu ya. Peregangan terlebih dahulu dari kepala turun ke tangan, ke pinggang, lalu ke kaki. Jangan dibalik dari boleh sih dibalik tapi harus urut. Tidak boleh dari bawah terus langsung ke atas pindah ke tengah, itu nggak boleh ya. Terus nanti dari bawah ke atas ke bawah lagi, itu nggak boleh ya. Harus urut. Kalau dari atas ya bawah, dari bawah ke atas seperti itu. Nah, itu yang pertama lari. Itu ada lagi contohnya lari itu sejauh 4 km. Nah, itu juga daya tahan, latihan daya tahan. Jika di tempat kalian teman-teman ada event lari, itu bisa kalian ikut. Nah, untuk contoh yang kedua itu naik turun tangga. Nah, naik turun tangga itu kalau di rumah kalian ada tangga boleh digunakan, bisa digunakan naik turun tangga. Kalau tidak ada ya cari tangga atau cari ya semacam anak tangga lah di tempat kalian lah, di pinggiran sungai jika ada, itu tidak apa-apa ya. Kalau kepleset kan tinggal jebur aja, tinggal masuk ke sungai, tidak apa-apa seperti itu. Nah, sebelum melakukan itu latihan yang naik turun tangga itu tadi, itu sama harus melakukan peregangan. Ingat ya, peregangan dan pemanasan itu beda ya. Peregangan dan pemanasan itu beda. Peregangan pun ada 2, statis dan dinamis. Nah, itu sangat penting melakukan peregangan itu agar tidak cedera. Nah, misal contohnya yang lari tadi, yang lari di sini saya di lapangan futsal. Nah, jadi bisa sih lari mengelilingi lapangan futsal sebanyak 2 sampai 4 kali, itu bisa, boleh, tidak apa-apa. Diselingi jalan boleh, tidak apa-apa. Jika pemula, ya jika atlet ya harus lari. Pelatih bilang lari ya lari seperti itu. Kemudian untuk naik turun tangga, ya bisa naik turun tangga. Di samping saya sini ada tangga, ya bisa melakukannya tuh. Oh ya, untuk naik turun tangga itu diberi waktu ya. Kalau pemula ya mungkin 30 detik sampai 1 menit. Itu dapat berapa kali naik turun tangga ya. Kalau sudah mahir, sudah terbiasa, itu boleh 1 menit sampai 2 menit naik turun tangga boleh ya. Itu untuk latihan daya tahan itu ya. Jadi ya seperti itulah. Jangan dipaksa ya. Bagi pemula jangan dipaksa, karena kalau dipaksa pasti bisa cedera. Apapun bisa terjadi di olahraga ya. Jadi tetap hati-hati ketika melakukan
stay safe, safety first ya. Itu pesan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan yang daya tahan. Ada dua contohnya, lari sama naik turun tangga. Nah kita masuk ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua ini kekuatan. Nah kekuatan ini sangat dibutuhkan oleh pelaku olahraga. Karena apa? Ya karena olahraga itu membutuhkan kekuatan. Contoh tadi sepak bola, menendang bola itu butuh kekuatan. Pemain bulu tangkis tangannya butuh kekuatan. Kemudian pemain basket itu juga butuhkan kekuatan. Kita jalan pun harus kuat. Kalau kita nggak kuat ya kita jatuh gitu. Nah untuk yang kekuatan ini saya mengambil dua contoh ya, dua contoh. Yang pertama itu push up, yang kedua itu sit up. Nah kita masuk ke push up dulu. Push up itu dibedakan melalui gender. Putra dan putri itu berbeda teman-teman. Kalau putra itu posisi badan dari ujung kepala sampai ujung kepala ya, sampai ujung kaki itu lurus ya, itu lurus. Kalau untuk perempuan itu dari ujung kepala sampai ke lutut ya, itu lurus. Jadi kaki ditekuk. Itu untuk push up perempuan. Jadi tumpuannya itu ada di lutut. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu di telapak kaki itu loh, yang jari-jari itu loh ya itu. Nah untuk gerakan push up sendiri itu banyak versi yang dilakukan oleh teman-teman ya di luar sana. Mungkin kalau saya salah bisa dibenarkan ya. Itu push up yang dianjurkan itu ini nih, telapak tangan itu membentuk diamond. Jadi seperti ini. Nah ini di sini ya, posisinya seperti ini ya. Nah ini harus mendorong tubuh sampai lurus tangannya ya, sampai lurus seperti ini. Tidak ada push up cuma segini itu, nggak ada. Tapi banyak yang melakukan, tapi itu salah. Yang dianjurkan itu angkat, turun, angkat, seperti itu ya. Ini maaf saya menyodorkannya dengan berdiri karena posisi kamera tidak bisa dirubah-rubah ya. Jadi seperti ini. Ada teman-teman yang melakukannya gini, ya boleh push up seperti ini, tapi menurut saya ini apa ya, tidak efektif lah, menyalahi gerak lah. Ini kalau kita gini, kalau ini nekok kan ini enak, pergelangan kan enak. Kalau kita gini, pergelangan kan susah ini. Nekok gini kan susah, takutnya cedera gitu. Nah di push up pun kekuatannya tidak hanya melatih kekuatan otot lengan, tidak hanya lengan, tapi perut juga. Kenapa? Karena kita ketika mengangkat tubuh dan menahan untuk menurunkan tubuh, itu perut itu sangat berperan penting. Karena dari perut pusat ini, pusar kalian ini, itu menyalurkan tenaga ke lengan ya itu. Nah untuk rekan-rekan yang teman-teman yang masih pemula itu bisa melakukannya selama 30 detik sampai 1 menit ya. Itu acuan kalian, jangan dipaksa. Kalian selama itu dapat berapa, dapat 10, dapat 5, tidak masalah karena kalian masih pemula. Tapi kalau kalian sudah mahir seperti atlet sudah terbiasa, ya ditingkatkan, bisa 1 menit, 2 menit, atau bahkan tidak usah dimeniti, langsung dihitung berapa kali itu boleh ya. Dan saya anjurkan itu push up lah yang baik dan benar seperti ini ya, membentuk diamond ya, seperti ini ya. Jangan seperti ini, melebar ini jangan ya, segini tok jangan ya. Itu agar apa? Agar hasil yang dihasilkan dari latihan itu maksimal ya gitu. Oke, itu untuk push up. Kita lanjut ke sit up. Nah di sit up ini pun juga sangat penting untuk pelaku olahraga. Karena apa? Melatih otot perut ya, melatih otot perut. Agar apa? Agar perut ini loh, perut kita itu kuat, sehingga dari perut pusat tenaga ini bisa menyalurkan tenaga ke seluruh tubuh dengan maksimal. Nah push up yang baik itu, kalau sepengetahuan saya, tangan itu ada 2 versi. Ada yang di belakang kepala, ada yang di depan dada, menyilang seperti ini. Nah posisinya itu tubuh tidur terlentang,
kemudian kaki rapat, kemudian kaki itu ditekuk, ya, ditekuk, kemudian bisa tangan di belakang kepala, bisa tangan di depan dada, kemudian angkat tubuh ke depan, diayunkan sampai apa? Sampai dagu ini, dagu kalian teman-teman menyentuh ke lutut kalian. Itu pusat yang benar, ya. Jadi semisal seperti ini nempel ke lantai, pandangan ke atas, angkat, ya angkat, ditekuk seperti ini sampai dagu kalian menyentuh lutut, ya. Itu dilakukan secara perlahan. Boleh cepat kalau kalian melakukan dengan baik dan benar dan sudah terbiasa. Tapi kalau masih pemula, lakukanlah dengan perlahan. Karena apa? Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gitu, ya. Jadi teman-teman, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari latihan kekuatan, kalian ingin membentuk otot gitu, bentuk kekuatan yang baik, itu lakukanlah perlahan. Sit up pun bisa untuk pemula 30 menit, 30 detik sampai 1 menit. Itu dapat berapa, ya. Kalau untuk yang sudah mahir, bolehlah karena berapa menit pun, berapa banyak pun kalian sit up, kalian boleh lakukan. Asal ingat tetap hati-hati. Karena maupun push up atau sit up itu pasti akan mendatangkan cedera, ya. Nah, warning untuk teman-teman yang masih pemula, jangan dipaksa. Sekali lagi, jangan dipaksa. Karena apa? Karena pasti ada yang namanya jarum, stres otot itu pasti, ya teman-teman, ya. Itu diperhatikan, ya. Setelah ini saya akan menjelaskan yang materi komponen berikutnya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan 2 komponen, sekarang tinggal 1 komponen. Keterbatasan waktu saya alami, kita cepat saja, ya. Yang terakhir itu kelentukan. Kelentukan ini kalau menurut saya sangat dibutuhkan oleh atlet atau pelaku olahraga senam lantai, ya, senam lantai atau gimnastik bahasa kerennya, itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika melakukan gerakan senam lantai atau gimnastik itu harus membutuhkan kelentukan yang begitu baik. Agar apa? Agar tidak cedera, agar tidak dislokasi ototnya itu. Nah, untuk latihannya sendiri itu saya ambil contoh ada berapa ya? 3 ya, ada 3. Saya ambil contoh 3. Yang pertama itu cium lutut, yang kedua itu bisa kayang, ya. Kalau sudah bisa tidak usah, ada apa-apa. Yang ketiga itu membuka kaki selebar mungkin atau split lah istilahnya, ya. Itu dari referensi yang saya baca, untuk cium lutut itu bisa dihitungi berapa lama. Jadi berapa detik, berapa menit kalian bisa melakukan cium lutut, ya. Cium lutut itu ya ini, ya, bibir kita itu kita gini, ya, dungkrok apa seperti sujud, ya, seperti sujud, tapi itu sampai ke bawah, sampai ini tuh mencium lutut, ya. Kemudian itu tangan kita ini kalau sudah kepala atau muka wajah ini sampai ke lutut, itu tangan itu seperti merangkul apa namanya, ya, ini loh, kaki, merangkul kakimu, ya. Jadi gini, ya, dirangkul, ya, dirangkul. Untuk pemula sekali lagi jangan dipaksa. Kalau sudah sakit lepas, ya. Kalau sudah sakit lepas, paksa perlahan-lahan. Kalau sakit lepas, jangan dipaksa. Kalau yang sudah mahir ya mungkin bisa lah, ya, seperti ini, ya. Untuk pemula bisa 30 detik sampai 1 menit, ya. Itu untuk cium lutut. Yang kedua kayang. Waduh, ini untuk kayang mungkin prakteknya agak susah, ya. Jadi kalau yang sudah mahir dari posisi berdiri mungkin bisa langsung kayang, ya, menempel ke lantai, ini telapak tangannya, ya, menempel ke lantai. Nah, kemudian untuk yang pemula itu bisa tidur terlentang dulu, terus tangan diangkat ke atas, kemudian kaki itu menyesuaikan, ya, kaki menyesuaikan. Itu untuk pemula. Nah, kalau di kayang ini dari referensi yang saya baca itu cara menghitungnya itu ini nih. Ini kan pasti kan menekuk, ya. Di sini itu pasti menekuk. Nah, di sini itu ketika
melakukan ini, nah, dari atas sini sampai bawah itu diukur menggunakan meteran. Itu berapa senti jauhnya, ya itu diukur. Dan juga bertahan selama 5 detik. Itu dari referensi yang saya baca. Kemudian lanjut ke split atau membuka kaki selebar mungkin. Ya, kalau yang sudah mahir mungkin ya dari berdiri langsung bisa terbuka. Tapi untuk pemula itu perlahan-lahan dibuka. Ya, kalau sudah sakit stop, tahan. Ya, tahan. Ya. Ini posisi badan lurus ke depan, buka tangan di pinggang. Ya, untuk menyangga ini loh. Ya. Nah, untuk hitungannya sama kayak yang tadi. Dari sini nih. Dari tengah sini, atas sini, ya, itu diukur menggunakan meteran sampai ke bawah. Itu tingginya berapa? Ya, seperti itu. Jangan dipaksa teman-teman yang masih pemula karena pasti akan mengakibatkan cedera. Ya. Seperti ini saja kita melakukan gerakan ini saja, kita sudah berkeringat. Kalau kalian melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi untuk teman-teman di masa pandemi ini sering-sering berolahraga. Ya, tidak sering tidak apa-apa lah. Yang penting dalam 1 minggu ada kegiatan untuk berolahraga. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah, bolehlah di-sharing. Kita berbagi ilmu, ya. Saya juga masih belajar. Oke teman-teman, seperti itu aja video saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.